Dark Matcha Brownies. Ini brownies dengan aftertaste yang paling classy yang pernah gue bikin. Sebenarnya ide ini muncul gara-gara komentar salah satu followers di video matcha brownies sebelumnya. Dia nanya, boleh nggak white coklatnya diganti dark coklat? Soalnya gue pencinta matcha tapi nggak suka white coklat. Di otak gue langsung, teng! Wah, ide bagus banget nih. Gue langsung tertantang buat create menu ini. Otak gue langsung muter, uban gue langsung nambah 10 helai. Soalnya, cuman dengan nambahin bubuk matcha aja, banyak banget yang harus dipikirin. Mulai dari espresso, takaran cocoa powder, gramasi matchanya, telur, brown sugar, sampai baking powder. Yuk, langsung kita mulai. Pertama, kita lelehin dark couverture bersama unsalted butter. Nah, khusus dark matcha brownies ini, espresso kita skip dulu. Soalnya espresso itu fungsinya ningkatin rasa coklat dan bikin warna makin gelap. Di resep ini, kita justru pengen matchanya tetap punya ruang buat muncul. Jadi rasa dan warnanya nggak ketiban sama pahitnya kopi. Sekarang kita pinggirin dulu lelehan dark coklat dan butter. Biarin adem dikit, biar nggak matengin telur nantinya. Lanjut ke bowl terpisah. Masukin 2 butir telur utuh dan 1 kuning telur. Tambahin caster sugar dan light brown sugar. Kita panasin di atas benmeri supaya gulanya gampang larut. Cukup sampai suhunya sekitar 40 derajat Celcius, jadi hangat kuku aja. By the way, kenapa di resep ini gue pakai 2 butir telur utuh dan 1 kuning telur? Karena matcha itu gampang nyerap cairan. Jadi, adonan butuh ekstra kelembapan dan protein biar tetap fudgy dan gak jadi padat kering. Telur ekstra ini buat ngikat lemak sama cairan coklat. Hasilnya tetap lumer, tapi masih punya body pas dipotong. Abis itu, mixer di speed 4 sekitar 2 menit. Cukup sampai adonan terasa lebih ringan dan warnanya agak pucat. Tapi jangan sampai mengembang berjejak. Kita cuma pengen tekstur brownies yang fudgy, bukan sponge. Nah, kenapa light brown sugar bukan dark brown? Karena light brown itu punya molasses yang lebih ringan, jadi rasa karamelnya nggak terlalu dominan dan nggak nabrak earthy pahitnya matcha. Dark brown terlalu dalam karamelnya, bisa nutupin karakter matcha yang kita cari. Begitu lelehan dark coklat udah turun ke sekitar 40 derajat Celcius, tuang pelan ke adonan telur sampai terus diaduk. Aduk sampai bener-bener nyatu dan licin. Ini kuncinya biar teksturnya halus, nggak pecah minyak, dan rasa coklatnya nyebar rata di setiap gigitan. Sekarang kita ayak bahan keringnya, tepung, cocoa powder, dan bubuk matcha. Nah, di sini gue pakai 6 gram matcha rindo. Ini matcha culinary grade yang premium. Jadi, warnanya hijau tua pekat dan rasa umaminya dapet. Takaran ini bisa lu mainin sampai maksimal 8 gram. Tapi jangan lebih. Kenapa? Karena matcha itu pahitnya datang belakangan. Di atas 8 gram, aftertaste-nya jadi terlalu nyentak dan bisa nutup rasa dark coklat. Jadi, 6 gram itu udah pas buat sensasi earthy yang elegan. Tapi, kalau lu emang pencinta matcha garis keras, 7-8 gram masih aman selama bubuk matcha yang lu pakai itu kualitasnya bagus. Nah, sekarang kita bahas baking powder. Yuk masuk ke kelas kimia dulu bentar. Di video melted butter fudgy brownies sebelumnya, gue pakai sedikit baking powder buat kasih sedikit lift. Tapi di dark matcha brownies ini gue skip total. Karena baking powder itu sifatnya basah. Matcha sendiri pH-nya netral. Jadi kalau ketemu bahan basah, warnanya jadi cepat kusam dan rasa earthy-nya jadi kurang clean. Demi dapetin warna hijau gelap yang elegan dan aftertaste matcha yang tetap fresh, mending gak usah pakai pengembang sama sekali. Anjay. Dan serius, terima kasih banget buat guru kimia gue yang dulu rajin ngejelasin soal pH. Ternyata kepake juga di dapur. Panggang di suhu 170 derajat Celcius selama 22 menit. Jangan lebih, karena kalau overbake, warna matcha bakal kusam dan rasa earthy-nya jadi hilang. Begitu keluar dari oven, jangan langsung diganggu. Diamin di suhu ruang sekitar 2 jam sampai panasnya hilang, baru masukin ke kulkas 1-2 jam supaya set sempurna. Pas mau shoot footage setengah brownies masih jiggle-jiggle, ternyata klipnya ngejepret. Langsung nyemplung ke adonan dan bikin brownies gue somplak bolong. Bete parah sih. Gue tahu banget nih, kalian suka bandel. Banyak yang pakai couverture, terus langsung potong karena nggak sabar. Hasilnya bagian tengahnya lumer, terus dikira browniesnya nggak mateng. Padahal udah gue bilang berkali-kali, premium fudgy brownies itu wajib di-chill, biar strukturnya ngikat. Jadi please, tahan. Sekarang kita potong browniesnya. Nah, perhatiin nih, gue sengaja nunjukin contoh kalau pisau nggak dibersihin di setiap potongan. Lihat deh, bagian atasnya jadi kayak ada gumpalan basah yang numpuk. Itu bukan adonan yang nggak mateng, tapi sisa potongan sebelumnya yang nempel di pisau. Terus waktu lu tekan ke potongan berikutnya, sisa coklat fudgy itu ke bawah ke atas permukaan. Jadi tipsnya, lap pisau setiap kali motong. Bisa pakai tisu dapur atau kain lembab yang bersih, biar tiap potongan keluar rapi, glossy, dan cakep kayak display di toko pastry. Lihat deh potongannya, fudgy banget sampai dalamnya kelihatan basah kayak truffle. Pas digigit masih ada sedikit chewy. Bukan cair ya, tapi lumer enak. Yang gokil, gue sebenarnya bukan pecinta matcha, tapi ini enak parah. Rasa coklatnya dalam banget. Terus pelan-pelan muncul aftertaste matcha yang classy, pahitnya tipis dan earthy. Bener-bener combo dark coklat plus matcha yang bikin puas banget. Thanks banget buat yang udah komen kemarin. Gara-gara pertanyaan lo, akhirnya resep ini lahir. Semoga lo juga cocok sama rasanya, karena jujur gue sendiri
puas banget sama hasilnya. Gue Feni, see ya!